warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Pramesti, NIM F131200027 dari Fakultas Psikologi. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang dua materi yang berjudul budaya dan kesehatan. Lalu yang kedua itu ada kontak budaya dan akulturasi. Baik, pertama saya akan menjelaskan tentang budaya dan kesehatan. Pengaruh sosial budaya dalam masyarakat memberikan peranan penting dalam mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Perkembangan budaya dalam masyarakat merupakan suatu tanda bahwa masyarakat dalam suatu daerah tersebut telah mengalami perubahan dalam proses berpikir. Budaya dan kesehatan sangatlah erat hubungannya. Salah satu contohnya adalah suatu masyarakat desa yang sederhana dapat bertahan dengan cara pengobatan tertentu sesuai dengan tradisi mereka. Kebudayaan dapat membentuk kebiasaan respon terhadap kesehatan dan penyakit dalam segala masyarakat tanpa memandang tingkatannya. Untuk pengertian dari kesehatan sendiri itu adalah suatu keadaan lengkap dan baik secara fisik, mental, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Lalu, untuk hubungan kebudayaan dan pengobatan. Masing-masing kebudayaan memiliki berbagai pengobatan untuk penyembuhan anggota masyarakatnya yang sakit. Pada masyarakat tradisional menganggap bahwa tidak semua penyakit itu disebabkan oleh faktor biologis. Kadangkala mereka menghubungkan dengan sesuatu yang gaib, sihir, maupun roh jahat yang mengganggu manusia dan menyebabkannya sakit. Banyak suku di Indonesia beranggapan bahwa penyakit itu timbul akibat guna-guna. Orang yang terkena guna-guna akan mendatangi dukun untuk meminta pertolongan. Cara yang digunakan masing-masing suku berbeda. Begitu pula dengan suku-suku di dunia. Mereka menggunakan pengobatan tradisional menurut cara mereka untuk menyembuhkan masyarakatnya yang sakit. 2. Kontak budaya dan akulturasi. Sebagai suatu produk dari budidaya manusia, maka kebudayaan bersifat dinamis, berkembang, dan berubah. Perkembangan atau perubahan kebudayaan dapat terjadi karena beberapa sebab, baik faktor dari dalam diri manusia sendiri maupun adanya kontak antar budaya termasuk akulturasi budaya. Kontak antar budaya tidak saja terjadi antara dua budaya yang berbeda, antara suatu bangsa dengan bangsa yang lain, tetapi bisa juga terjadi antara satu satuan budaya yang terdapat dalam suatu negara atau wilayah yang memiliki tingkatan heterogenitas budaya seperti Indonesia. Faktor-faktor terjadinya kontak antar budaya. 1. Faktor pendidikan. Contohnya itu adanya program pertukaran akademis antar negara. Sudah pasti mahasiswa yang belajar di negara lain tentu saja perlu penyesuaian dengan budaya tersebut. Lalu yang kedua ada faktor migrasi. Para migran yang masuk ke suatu daerah membawa budayanya yang mungkin berbeda dengan budaya masyarakat penerima. Yang ketiga itu ada faktor turisme. Di daerah tujuan wisata berdatangan dan berkumpul manusia dari berbagai suku, ras, atau berbagai latar belakang budaya. Hasil kontak antar budaya itu ada cultural lag, cultural shock, atau bisa disebut guncangan kebudayaan. Lalu ada cultural konflik yang terjadinya pertentangan antar budaya. Lalu sedangkan akulturasi sendiri akan terjadi apabila terdapat dua kebudayaan atau lebih yang berbeda sekali dan berpadu sehingga proses-proses ataupun penyebaran unsur-unsur kebudayaan asing secara lambat laun diolah sedemikian rupa
ke dalam kebudayaan asli dengan tidak menghilangkan identitas maupun keasliannya. Baik, demikian akhir dari penjelasan materi dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah-salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.